Zulkifli, mari kita bahas tentang Yesus itu adalah ciptaan, Pak. Bagaimana Bapak bisa berkata seperti itu? Pak Zulkifli, mari kita bahas tentang Yesus itu adalah ciptaan, Pak. Bagaimana Bapak bisa berkata seperti itu? Mbak Uti, menurut Mbak Uti nih ya, pakai akal dulu. Kita nggak usah bawa-bawa kitab suci, pakai akal dulu. Yesus itu manusia atau kodok? Kalau Bapak mengatakan Yesus itu manusia atau kodok, itu adalah pertanyaan yang membuli gitu loh, Pak. Karena Bapak sendiri tahu bahwa Yesus itu adalah manusia dan bukan kodok gitu loh. Karena ini perkataan orang yang penuh dendam, penuh kebencian gitu, tidak berbicara dalam kapasitasnya yang seorang yang ilmuwan, yang ini loh, yang berpendidikan dan yang berhati jujur gitu loh. Apa hubungannya Yesus atau kodok? Kalau Bapak mengatakan Yesus itu manusia, jelas kami manusia. Yesus itu manusia, Pak. Setelah Alkitab, karena Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan ingat, firman itu dituliskan, firman itu adalah Allah. Bapak tidak bisa hindari itu, karena itu ayatnya ada, menjadi ketentuan yang pasti, yang tepat, dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi Yesus itu memang manusia. Firman itu telah menjadi manusia, gitu loh. Tapi kalau Bapak mengatakan bahwa itu kodok, ya kodoknya saya lemparin aja ke muka Bapak, gitu loh. Oh, berarti kesimpulannya Yesus itu adalah manusia. Berarti dia ciptaan, kan? Karena Pak Zulkifli mengatakan Yesus itu adalah manusia, berarti dia ciptaan. Oh tidak, Pak. Tidakkah Bapak membaca dengan jelas, Pak? Ayatnya kan mengatakan firman itu telah menjadi, bukan firman itu telah menciptakan manusia, oke? Tidak, Pak. Jelas dikatakan gitu, firman itu telah menjadi manusia, gitu loh, Pak. Menjadi, MENJADI, itu menjadi dengan menciptakan itu beda, Pak. Beda, Pak. Firman itu telah menciptakan manusia. Oh, tidak. Firman itu telah membuat manusia. Oh, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi, oke? Bapak tahu kan artinya menjadi? Jadi yang pertama itu dia adalah firman, yang kedua dia adalah Yesus Kristus, oke? Jangan Bapak pernah mengatakan bahwa itu ciptaan, karena tidak ada kalimat yang mengatakan di dalam Yohanes 1:14 itu menciptakan, menjadikan atau membuat, oke? Yang benar adalah menjadi. Oke, saya ingin tanya, kalau definisi daripada menjadi, maka saya pun ingin bertanya kepada Mbak Uti. Apa yang menjadi matahari dan alam semesta ini? Pada mulanya firman atau bukan? Silakan. Firman itu hidup, Pak. Firman itu oknum, Pak, ya. Itu jelas dikatakan di dalam Alkitab, firman itu oknum. Yang disebut menjadi itu Bapak enggak Bapak memakai Bapak memakai analogi yang salah, oke? Yang namanya menjadi itu misalnya dari A menjadi B. Itu artinya itu cuma ganti kulit. Pak Zulkifli yang laki-laki menjadi perempuan, transgender ya, gitu kan, ganti kelamin gitu kan, ganti kulit gitu kan. Tetapi pribadinya adalah tetap Pak Zulkifli. Lalu Ali berperan menjadi Joko. Nah, gitu kan. Itu hanyalah satu oknum ya, Pak ya, berbicara tentang oknum. Tetapi kalau Bapak berbicara tentang ciptaan, menciptakan, apalagi yang menciptakan itu adalah subjek, pencipta. Lalu ada objeknya, ciptaan. Nah, itu beda. Itu ada dua, oke? Ada dua oknum. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ada dua oknum. Allah itu subjeknya, langit dan bumi itu objeknya, ya kan? Ada dua. Nah, yang Bapak maksudkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Jadi itu berarti ada Allah, ada Elohim dan juga ada Yesus. Jadi ada dua pribadi gitu loh. Ada dua oknum, bukan dua pribadi. Pribadi memang ada, tetapi dua oknum. Oh tidak, Pak, tidak. Alkitab kami tidak mengatakan begitu. Allah kami itu esa, Pak. Tetapi pekerjaannya itu yang ajaib, Pak. Pekerjaannya itu yang ajaib. Oke, jadi analogi Bapak salah ketika Bapak mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Oh tidak, itu tidak bicara tentang penciptaan, Pak. Tidak bicara tentang tidak bicara tentang penciptaan. Pertanyaan saya, alam semesta ini pada mulanya adalah firman atau apa? Gitu loh. Coba Ibu terangkan dulu.
Ya, yang menjadi matahari siang dan malam itu pada mulanya apa? Pada mulanya firman atau pada mulanya semen? Atau apa ini ceritanya? Loh Bu, pendeta Gilbert Lumuendong mengatakan seperti itu loh. Pak Gilbert bilang apa Pak? Aku tadi enggak itu Pak Gilbert bilang apa? Dia berkata apa? Apa yang dia katakan? Kata dia, Tuhan itu bisa jadi apa aja, bahkan jadi kodok pun bisa gitu. Memang bisa Pak, bisa. Saya pun tidak menyangkali karena sama pemikiran, sama kepercayaan. Kami percaya Tuhan kami bisa menjadi kodok. Tetapi apa urgensinya Pak? Bapak kan tahu apa urgensinya, apa manfaatnya, apa keuntungannya, dan apa tujuannya mau jadi kodok gitu loh Pak. Dan Bapak juga sepertinya kok kayaknya main terima mentah-mentah aja. Bapak harus nalar dong, untuk apa Tuhan menjadi kodok itu untuk apa? Tapi kalau Tuhan untuk menjadi manusia kan ketahuan Pak tujuannya. Tujuannya apa? Untuk melepas Bapak dari dosa Bapak, dari ikatan dosa Bapak, supaya Bapak bisa lepas gitu loh dari kungkungan masuk neraka. Bapak itu udah harus ke neraka. Untuk itulah Yesus datang. Nah, itu urgensinya. Dia menjadi manusia, itu urgensinya, itu darurat. Itu pekerjaan yang darurat dan dia harus lakukan itu gitu loh Pak. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti Tuhan bisa menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis. Benar nggak? Betul Pak, pada mulanya adalah firman, oke? Nah sekarang saya coba saya minta Bapak untuk melihat ya rujukan ya dari kedua perkataan itu gitu loh. Jadi gini Pak, Tuhan kami itu kan dia adalah roh yang berfirman Pak. Ya kan roh Allah tuh, roh Allah Bapak tahu kan, roh Allah itu melayang-layang, jadi dia itu rohnya melayang-layang gitu loh. Terus apa? Berfirmanlah dan keluar perkataannya itu. Nah kalau Bapak nalar ya, kalau Bapak nalar perkataannya itu, kalau bukan perkataannya itu kalau nggak hidup gitu loh Pak. Kalau nggak hidup, nggak ada kuasa apa-apa dalam perkataan itu, nggak akan jadi Pak. Nah jadi itu yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah firman itu adalah Allah sendiri. Itu dia Pak, firman itu hidup. Yohanes yang bilang firman itu hidup. Jadi firman itu oknum Pak, oknum daripada Allah sendiri. Dan Allah sendiri itu adalah roh yang tak terlihat, tapi dia berkata-kata, dia bersuara gitu loh. Jadi firman itu adalah bagian dari Allah. Itu jelas Pak, itu jelas. Itu yang Bapak yang nggak mengerti. Oke. Jadi matahari itu pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti kalau Yesus dituhankan karena dia adalah pada mulanya adalah firman, maka matahari pun adalah Tuhan karena pada mulanya adalah firman. Iya kan? Matahari, alam semesta, siang dan malam pada mulanya adalah firman. Benar kan? Yesus yang adalah manusia pada mulanya adalah firman. Nah, berarti Yesus itu ciptaan. Matahari juga ciptaan. Kalau Yesus Tuhan, berarti matahari juga Tuhan. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari firman. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Ibu. Benarkah matahari juga adalah Tuhan? Karena dia juga pada mulanya adalah firman. Nah itu yang Bapak tidak ketahui. Iblis sudah tidak punya bagian lagi untuk penyelamatan Pak. Iblis sudah habis waktunya untuk menyelamatkan diri mereka. Iblis tidak diberi belas kasihan untuk menyelamatkan dirinya gitu loh. Kalau Tuhan kami, dia menyelamatkan kami karena dikatakan apa Pak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal itu kan disebut di dalam Rasul Yohanes itu adalah firman Pak. Anak tunggal itu firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal. Jadi Elohim itu mengaruniakan anak tunggal atau memberikan anak tunggal itu untuk menyelamatkan umat manusia Pak. Nah kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu akan menjadi iblis juga untuk menyelamatkan iblis, bisa Pak, semua bisa Tuhan lakukan, tetapi nggak ada urgensinya, nggak ada kepentingannya, nggak ada urusannya, bahkan itu menyalahi aturannya sendiri, karena iblis itu tidak mempunyai lagi waktu untuk menyelamatkan diri Pak. Mereka itu sudah ada dalam ranah penghakiman, menunggu hari penghakiman, tidak ada lagi waktunya untuk menyelamatkan diri. Yang ada waktu buat kita itu hanyalah untuk orang-orang di dunia Pak, karena iblis itu adalah ranahnya rohani Pak, dan di rohani itu tidak ada waktu lagi untuk penyelamatan Pak, tidak ada waktu Pak.
Loh, tadi kan katanya Tuhannya bisa menjelma menjadi apapun. Menjelma menjadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Nah, berarti Tuhanmu bisa menjelma menjadi iblis. Ayo, saya tanya, saya ulang. Apakah Tuhanmu bisa menjelma menjadi iblis? Jawab. Nah, Pak, Bapak huruf Ibrani, huruf ini, huruf Yunani, ini Yunani ya, Ibrani ya, Pak Ibrani ini tak kasih tahu Pak. Kalau Bapak mengatakan Bapak tertawa-tawa ketika saya mengatakan Tuhan bisa melakukan segalanya, Bapak itu membentur-benturkan ideologi Bapak tentang Tuhan Bapak sendiri. Bapak mengatakan Tuhan Bapak Maha Kuasa, tetapi Tuhan Bapak ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika saya mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, Bapak berkata hahaha parah gitu. Ya Tuhan siapa yang parah kalau gitu Pak? Tuhannya Bapak kalau gitu. Bapak kalau gitu Tuhan Bapak itu hanya ideologi, hanya klaim-klaim dan hanya apa ya? Hanya ada di angan-angan. Oh Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi ketika ditanyakan apa yang sudah dilakukan untuk menunjukkan kemahakuasaannya, Bapak kebingungan. Parah katanya gitu. Jadi itu Bapak sebetulnya menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan Bapak itu nggak bisa melakukan apa-apa dan Bapak tidak punya gambaran apa-apa tentang Tuhan. Jadi ketika kami berkata-kata tentang kuasa Tuhan, Bapak ketawa-ketawa. Kenapa? Karena Bapak kebingungan. Kok Tuhan bisa begitu ya? Gitu kan? Bukan, saya mau menertawakan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan bisa jadi kodok. Itu kan parah ya. Sejak kapan Tuhan jadi kodok? Di mana dalil ayatnya? Itu. Kok Gilbert diikutin? Anda setuju katanya Tuhan jadi kodok? Itu ajaran dari mana ya? Ketawa lah orang. Tuhan ngapain jadi kodok? Orang kodok itu ciptaan dia. Mau ngapain jadi kodok Tuhan? Pentingannya apa? Bisa jadi kodok tetapi tidak mau jadi kodok karena nggak ada urusannya Pak, nggak perlu. Kalau dia bisa melakukan apa-apa tapi bukan berarti dia akan melakukan itu kan. Saya nggak bicara dia akan melakukan, dia akan jadi kodok. Untuk apa dia mau jadi kodok gitu loh. Yang saya mau bicarakan dia bisa melakukan segalanya, bahkan untuk menjadi kodok dia pun bisa. Tetapi itu untuk apa gitu, nggak ada urgensinya, dia nggak ada kepentingan untuk jadi kodok. Tetapi untuk jadi manusia dia dia sangat berkepentingan sekali Pak. Itu urgensi namanya, itu darurat Pak, itu harus dilakukan. Kalau tidak Bapak terlempar ke neraka. Itu yang saya omongkan dari tadi, masa nggak nyambung sih Pak? Bisa jadi kodok tetapi tidak mau jadi kodok karena nggak ada urusannya Pak, nggak perlu. Kalau dia bisa melakukan apa-apa tapi bukan berarti dia akan melakukan itu kan. Saya nggak bicara dia akan melakukan, dia akan jadi kodok. Untuk apa dia mau jadi kodok gitu loh. Yang saya mau bicarakan dia bisa melakukan segalanya, bahkan untuk menjadi kodok dia pun bisa. Tetapi itu untuk apa gitu, nggak ada urgensinya, dia nggak ada kepentingan untuk jadi kodok. Tetapi untuk jadi manusia dia sangat berkepentingan sekali Pak. Itu urgensi namanya, itu darurat Pak, itu harus dilakukan. Kalau tidak Bapak terlempar ke neraka. Itu yang saya omongkan dari tadi, masa nggak nyambung sih Pak? Loh, dari mana Ibu tahu kalau Tuhannya Ibu nggak mau jadi kodok? Emang semua urusan Tuhannya Ibu tahu? Hah? Pernah cakap-cakap gitu? Kan Tuhan Ibu bisa jadi apa saja, bisa jadi kodok, bisa jadi pokoknya bisa jadi apa saja. Nah, sekarang gimana ceritanya kalau misalnya Tuhan Ibu ini ada kepentingan untuk menjadi babi? Sementara dia jadi babi ditangkap, ditombak oleh kalian, dimakan, digoreng. Itu gimana ceritanya? Memang Ibu bisa tahu kehendak Tuhan itu seperti apa? Ibu bisa baca, Ibu bisa mengetahui urusan Tuhan itu seperti apa. Hari ini ngurus apa, hari ini ngurus ngapa. Emang Ibu tahu? Jadi kalau Ibu sudah mengakui kalau Tuhan Ibu bisa menjadi apapun, maka Ibu juga harus mengakui, mana tahu hari kemerdekaan 17 Agustus ini Tuhan Ibu menjadi bambu runcing. Mana tahu, atau menjadi bendera merah putih. Itu Ibu nggak bisa bilang untuk apa ya? Siapa yang tahu urusan Tuhan Ibu? Ibu nggak bisa patok seperti itu. Kalau Ibu patok seperti itu, berarti itu namanya Ibu akal-akalan. Katanya Tuhan Ibu bisa menjadi apapun. Ya saya curiga hari ini Tuhan Ibu bisa menjadi tiang bendera, atau bisa menjadi bendera merah putih, atau mungkin bisa menjadi, jangan-jangan dia yang paskib tadi di Istana Merdeka. Salah satu daripada pengibar bendera itu adalah Tuhan Ibu kali. Iya toh? Kita nggak bisa membatasi itu kan? Karena Ibu sendiri tidak mau dibatasi bahwa Tuhan itu bisa menjadi apapun. Kembali kepada pertanyaan saya,
Karena Tuhan Ibu bisa menjadi apapun, apa mungkin Tuhan Ibu bisa menjadi iblis? Jawab. Bapak ini paling ahli loh Pak dalam menyelewengi, mempelesetkan makna-makna. Pada mulanya adalah firman, bukan disebut di situ Pak. Pada mulanya adalah matahari. Mana Alkitabnya yang mengatakan pada mulanya adalah matahari? Pak, di dalam Kejadian 1 nih saya bacakan dengan perlahan supaya Bapak bisa resapi, supaya Bapak tidak bisa mengambil selah-selah atau celahnya untuk menyeleweng ya. Nih di sini dikatakan yang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu loh Pak, Allah menciptakan, jadi itu nggak ada hubungannya Allah menciptakan dengan pada mulanya adalah firman. Ini adalah dua hal yang beda Pak. Pada mulanya itu adalah firman, ini berbicara tentang oknum Tuhan, tetapi pada mulanya Allah menciptakan ini berbicara tentang perbuatan Tuhan. Bagaimana sih Bapak bisa mau sambung-sambungkan? Nggak nyambung Pak. Baca ayat selanjutnya, Bu. Allah mengatakan jadilah terang. Nah, ketika Allah mengatakan jadilah terang, itu Allah sedang berfirman. Ibu paham enggak apa itu firman? Firman itu adalah perkataan. Ketika Allah ingin menciptakan matahari, apa kata Allah? Jadilah terang, maka jadilah terang. Berarti terang itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Ibu yang memelintir, bukan saya. Jadi matahari, ya, sehingga dia menjadi terang, itu pada mulanya adalah firman. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka jadilah terang. Artinya terang itu berasal dari perkataan Allah. Perkataan Allah itu adalah firman. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Terang itu ada bermula dari perkataan Allah. Terang itu ada bermula dari firman Allah. Maka matahari pada mulanya adalah firman. Untuk itulah kemudian saya katakan matahari adalah ciptaan Tuhan. Yesus pun adalah ciptaan Tuhan. Paham? Tuhan menjadi iblis, urgensinya apa Pak? Ini kan saya bicara tentang urgensi. Iblis tidak bisa lagi diselamatkan Pak, karena iblis itu sudah masuk pada tahap penantian penghakiman. Oke? Tidak perlu lagi diselamatkan dan tidak bisa diselamatkan. Dia segitulah adanya. Mereka itu iblis, setan, demit itu ada pada masa penantian untuk hari penghakiman, dilemparkan ke neraka. Ketika iblis itu melihat Yesus, dia teriak-teriak kepada Yesus, untuk apa hai engkau anak Allah, katanya. Waktuku belum tiba, gitu kan. Dia bilang waktu pelemparannya ke neraka itu belum tiba. Nah, itulah statusnya iblis itu Pak. Iblis itu tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Mereka itu ada pada masa penantian pelemparan ke neraka. Jadi kalau Bapak menanyakan untuk apa, kenapa Yesus tidak jadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Oh, iblis tidak bisa lagi diselamatkan Pak, karena itu sudah ada pada masa penantian penghakiman. Tidak apapun yang mereka lakukan akan bisa menyelamatkan mereka lagi Pak. Nah itu dia. Nah tetapi kalau untuk kita manusia ini ada masanya, kita ada pada masa untuk mencari hak Allah itu Pak, masa untuk mencari penyelamatan itu. Dan kepada kitalah, kepada manusialah karunia keselamatan itu diberikan Pak. Kepada kitalah yang manusia hidup ini Pak. Kalau kita sudah mati, nggak ada lagi Pak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya saya ngajak Bapak, bukalah mata hati Bapak, terima Yesus Pak kalau mau masuk surga Pak. Karena Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia untuk melepaskan Bapak dari ikatan dosa Pak, dari kutuk dosa. Bapak itu kewajiban Bapak itu dilempar ke neraka, karena Bapak itu adalah orang berdosa Pak. Dan semua orang berdosa itu hukumannya, upahnya adalah maut. Maut itu artinya neraka Pak. Nah untuk itu Yesus datang melepaskan kita dari kutukan api neraka itu. Itu urgensinya Yesus untuk datang menjadi manusia, menyerahkan darahnya. Kenapa dia harus menyerahkan darahnya? Memang cuma itulah cara penyelamatan itu Pak. Bapak nggak bisa selamat kalau Bapak cari-cari pahala, kumpulin pahala dengan pamrih gitu, berbuat amal soleh. Oh, nggak laku Pak di mata Tuhan Pak. Itu loh. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Pak. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kan Tuhan Ibu itu maha kasih. Dan ini masih ada kesempatan. Ya toh?
Kenapa ibu membatasi Tuhan ketika Tuhan ibu bisa menjelma menjadi apapun? Karena iblis itu adalah ciptaannya dan dia maha kasih terhadap ciptaannya. Bisa jadi Tuhan ibu menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis, kan gitu. Tuhan menjelma menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ketika Tuhannya ibu ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhannya ibu kudu jelma jadi monyet dulu, kan gitu Tuhan ibu. Nah, diakui oleh para pendiri-pendiri Kristen, orang-orang ternama di dalam gereja, bahwa Tuhan mereka bisa menjadi apapun, bisa menjadi kodok sekalipun. Bahkan pendeta Lamsen Niobaho pernah mengatakan kepada saya dalam grup, Tuhan saya bisa menjadi tai. Ini bukan fitnah. Pak Lamsen Niobaho masih hidup, dia pernah mengatakan, Tuhan saya bisa menjadi babi, bisa menjadi tai. Tapi untuk apa dia menjadi tai? Kata dia. Tapi yang itu untuk apanya itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ternyata Tuhanmu bisa menjadi tai. Kan gitu, Bu. Jadi kita tidak perlu menghina atau menghujat di sini. Kita berbicara mengenai fakta yang ada. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, nyata-nyata Tuhan menyatakan kepada Yesaya, apa katanya? Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi sekarang muncul Kristen mengatakan Tuhannya bisa dibentuk dalam rupa apapun. Jadi kodok, jadi babi, ya jadi tai. Jadi apa? Jadi apa? Tai. Iya, jadi tai. Itu kata pendeta Lamsen Niobaho. Dia katakan Tuhan saya bisa jadi tai sekalipun. Tuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar umat Kristen mengatakan akal bagi orang Kristen itu tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah iman. Itu loh. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan tidak, matahari itu bukan berasal daripada firman. Siapa bilang? Baca kitab Kejadian. Jadilah terang. Nah, itu siapa yang berkata begitu? Tuhan. Jadi setelah Tuhan mengatakan jadilah terang, maka jadilah matahari. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Itu membuktikan Yesus itu adalah ciptaan. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Nah, kalau ibu mengatakan bisa menjadi apapun. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti Tuhanmu bisa menjadi iblis. Ibu kemudian mengatakan, untuk apa jadi iblis? Ya, untuk nyelamatin iblis lah, Bu. Kan gitu. Apa yang akal-akalan gitu loh, Pak? Otak Bapak nggak nyampe. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa Elohim akan datang menjadi bambu runcing? Yang saya tanya, untuk apa, Pak? Untuk apa dia datang menjadi bambu runcing, nanti bambu runcingnya dipatahin gitu? Untuk apa dia datang menjadi babi, lalu babinya dimakan? Ini adalah pemikiran orang yang sama sekali nggak punya pikiran gitu loh, Pak. Karena saya mengatakan yang saya ceritakan ini sudah berlalu 2000 tahun yang lalu, dan segala karyanya, dan segala pekerjaannya, dan segala apapun yang dia lakukan itu sudah selesai, Pak. Sekali lagi, semua yang sudah dia lakukan itu dalam karya penyelamatan itu sudah selesai. Jadi nggak ada urgensinya lagi dia untuk menjadi kodok, tidak ada urgensinya lagi dia untuk menjadi babi, dan sama sekali babi, kodok itu tidak punya karunia apa-apa untuk diselamatkan. Mereka itu kalau sudah mati ya mati saja. Mereka tidak bertanggung jawab dan tidak menghadapi hari penghakiman. Jadi nggak ada gunanya dia itu diselamatkan oleh Elohim. Nggak ada gunanya Elohim harus datang menjadi kodok, oke? Karena itu Bapak berkata seperti ini karena Bapak itu kurang ilmu gitu loh. Dan yang perlu saya kasih tahu, semua karya pekerjaan Elohim itu sudah selesai, Pak. Yesus itu sudah naik ke sorga. Dan sekarang ini, Pak, kita ini memang ada pada masa penantian untuk dia datang kembali, Pak. Itu dia. Kita ini ada pada masa penantian untuk dia datang kembali. Tetapi dia datang kembali lagi itu bukan untuk menjadi manusia dan mati lagi di kayu salib. Oh tidak, Pak. Tetapi kedatangan dia itu jelas ditulis di Alkitab bahwa dia akan menghakimi segala isi dunia ini. Dialah Imam Mahdi besar itu, Pak. Bahkan di kitab Bapak sendiri mengatakan Isa lah yang akan menjadi Imam Mahdi. Yang tidak Bapak ketahui adalah Imam Mahdi itu adalah kuasa tertinggi otoritas Tuhan, Pak. Tak ada satupun yang bisa mewakilinya, Pak. Menghakimi isi dunia ini adalah karya atau kuasa tertinggi Tuhan. Jadi dia itu sekarang, Pak, dia memang akan datang lagi untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah yang maha tinggi dan melempar Bapak yang penuh penghujatan itu kepada dia gitu loh, Pak. Jadi ketika Bapak mengatakan pasti ada dong kemungkinan dia akan jadi bambu runcing, dia akan jadi kodok, itu pertanyaan orang oon. Karena
itu Yesus menjadi manusia itu sudah selesai, Pak. Karyanya sudah selesai dan dia sudah naik ke sorga. Dan sekarang ini kita ini ada pada masa penantian menunggu hari kedatangannya di awan-awan untuk melempar Bapak ke neraka. Wah, ya. Ibu nggak boleh membatasi Tuhannya Ibu. Katanya Tuhannya Ibu nggak bisa dibatasin. Lantas kenapa sekarang Ibu membatasi Tuhan Ibu kalau dia ingin menjadi kodok atau ingin menjadi iblis? Ya toh, di dalam imannya orang Kristen, ketika Musa di dalam kitabnya, di dalam perjanjian lama, kitabnya Bani Israel yang diambil oleh orang Kristen, itu dikatakan Tuhan datang dalam rupa api. Sekarang pertanyaan saya, untuk apa Tuhan datang dalam rupa api? Ayo, untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk apa? Nggak ada kan? Tapi buktinya menurut iman Kristen, Tuhannya Kristen pernah datang dalam wujud api kepada Musa. Untuk apa? Kenapa dia nggak berbentuk harimau, atau berbentuk naga, atau berbentuk tikus? Kenapa harus berbentuk api, Bu? Nggak ada kan tujuannya? Jadi sama. Ibu nggak bisa membatasi kehendak Tuhannya Ibu ketika Ibu sudah mengimani dia bisa menjadi apapun. Ya toh? Nah, karena dia bisa menjadi apapun, apakah mungkin Tuhan Ibu akan berubah menjadi iblis? Ayo, jawab dong. Jangan karena iblis itu buruk sampai Anda mengatakan nggak bisa. Tapi di sisi lain Ibu mengatakan Tuhan saya bisa menjadi apapun. Gitu loh. Jadi gimana? Apa sekarang Ibu sudah tahu bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Nah itu dek, kamu mengatakan Tuhanmu itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, tetapi tidak ada pembuktiannya, Pak. Tidak ada pembuktiannya. Jikalau dia mengatakan dia maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, dia tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan kamu. Oh jelas, kamu itu selamat karena hasil usahamu sendiri. Kamu itu selamat bukan karena dikasihi oleh dia gitu loh. Bukan karena dia mengasihi kamu, tetapi kamu selamat karena kamulah yang berbuat untuk mencari keselamatan itu. Jadi, kamu mengatakan Tuhan maha pengampun, itu cuma slogan. Itu cuma slogan. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa memang dia maha pengampun, bahwa dia maha pemaaf, bahwa dia maha menyelamatkan. Oh tidak ada, karena buntut-buntutnya, ujung-ujungnya memang kalian itu tidak punya juru selamat dan kalian harus menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu menyelamatkan dirimu sendiri, apakah kamu mengatakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan kamu? Oh tidak, Tuhanmu itu hanya menghitung-hitung hasil karya kerjamu. Dia hanya seperti majikan yang sedang bayar upah gitu loh. Dan kalau untuk kamu mengatakan dia maha pengasih pengampun, tidak ada karyanya yang menyatakan seperti itu, karena memang kalian harus cari selamat sendiri. Dan kalau selamat itu berdasarkan dari hasil usaha kalian sendiri, ngapain kalian mengatakan bahwa dialah yang memaafkan kalian, dia mengampuni kalian? Oh tidak, itu kamu itu ini menjedotkan kepalamu dengan ideologimu sendiri gitu loh. Dan ketika kamu mengatakan kenapa Tuhan harus datang, oh harus sekali, karena itulah dia harus datang, karena karena manusia itu harus diselamatkan, itu dia. Karena dia mengatakan bahwa dia mengasihi isi dunia ini, makanya dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah itu dia, itulah dia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itulah urgensinya dia datang. Kenapa dia harus menolong? Karena manusia yang berdosa itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Nabi Daud mengatakan bahwa hasil segala pekerjaan yang dia lakukan itu, tak ada satu manusia pun yang bisa menebus diri mereka sendiri, karena terlalu mahal harga penebusan itu, kata Raja Daud. Dan Raja Daud mengatakan apa? Karena dia itu selamat, dia mengatakan bahwa dia itu selamat, bahwa adalah karena kebaikan, karena dia diselamatkan. Nah itulah doktrin kami dek. Kami tidak mempercayakan diri kami tidak percaya bahwa kami ini bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami ini selamat karena diselamatkan, karena status kami adalah orang berdosa, dan orang berdosa itu adalah hukumannya adalah neraka, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan ikatan kami dari neraka itu. Satu-satunya yang bisa melepaskan kami adalah Tuhan kami sendiri, gitu loh. Ibu ini harus banyak belajar. Yesus datang itu bukan berarti Tuhan yang datang.
dalam tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Yesus datang itu sebagai ciptaan Tuhan untuk mengajarkan manusia bertobat kepada Tuhan. Ya, Matius 4 ayat 17, Yesus perintahkan agar bertobat. Karena kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi ibu ini jangan asal nyerocos aja. Ya, Matius 4 ayat 17, sejak itu Yesus mulai berkhotbah dan mengajarkan untuk bertobat dan berkata, bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau, bertobatlah engkau. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menebus dosa, ngapain dia suruh manusia bertobat? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 9. Yesus mengajarkan untuk bertobat untuk selamat. Ya, Matius 3 ayat 8, Yesus mengajarkan bertobat untuk selamat. Lukas 5 ayat 32, Yesus mengajarkan untuk manusia agar bertobat. Jadi Tuhan itu minta kita untuk bertobat, bukan percaya kepada ciptaannya bahwa ciptaannya itu adalah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah ciptaan, Bu. Dia adalah ciptaan Tuhan yang mengajarkan Bani Israel untuk bertobat. Tidak seperti iman ibu. Kalau masih kurang, baca Lukas 13 ayat 2 sampai 3. Yesus memerintahkan agar Bani Israel bertobat. Kalau masih kurang, baca Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu tekunlah kalian dan berbanyaklah bertobat. Paham? Jadi Yesus itu mengajarkan bertobat, 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 dan bertobat. Jangan malah makan babi, nyembah Yesus. Itu nggak ada itu cerita. Jadi kembali kepada topik kita, Yesus itu adalah ciptaan yang mulanya adalah kehendak Allah yang berupa firman, sama seperti matahari. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka matahari juga adalah Tuhan, bulan juga adalah Tuhan, bumi ini adalah Tuhan, Jupiter juga adalah Tuhan, dan Ibu Uti juga adalah Tuhan. Tapi Tuhan unyu-unyu. Oh, ngawur ini, pemikiran ngawur. Masa matahari adalah firman? Itu bukan, matahari itu adalah produk dari firman itu. Matahari mah hasil dari penciptaan firman itu. Oh tidak, Pak. Alkitab mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Allahnya yang dimaksudkan, bukan hasil ciptaannya. Oh maaf, ini bagaimana ini pemikiran orang ngawur sedunia ini, tukang putar-putar nih Pak Zulkifli ini. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa matahari itu adalah firman? Oh tidak, firman itu berkuasa, Pak. Firman itu oknum. Firman itulah yang menjadikan matahari. Tetapi matahari bukanlah firman, oke? Yang firman itu adalah Elohim, oke? Elohim itu dia berkata-kata, dia mengatakan jadilah matahari. Tetapi karena perkataannya itu hidup, perkataannya itu berkuasa, makanya matahari itu jadi, oke? Kalau Bapak yang ngomong jadilah kodok, sampai nenek-nenek atau kakek-kakek sampai jompo pun Bapak tidak akan pernah bisa jadi kodok. Karena perkataan Bapak itu tidak hidup, perkataan Bapak itu tidak ada kuasanya, perkataan Bapak itu mati, perkataan Bapak itu cuma omong kosong gitu loh. Tetapi ini perkataan Elohim yang roh itu, ketika dia berkata jadilah matahari, karena perkataan itu punya kuasa, maka matahari itu pun jadi. Jadilah dia matahari, menjadi sosok yang matahari. Tapi jangan kamu bilang matahari itu adalah firman. Ini adalah akal-akalan kamu untuk menyesatkan saya. Oh, saya tidak bisa kamu sesat-sesatkan, Pak Zulkifli. Baca ayatnya, Bu. Sebelum matahari diciptakan, Tuhan berfirman dulu. Berarti matahari itu pada mulanya adalah firman. Matahari tidak tercipta begitu saja. Ya, jadilah terang. Nah, itu adalah firman. Siapa yang berkata, jadilah terang? Allah. Berarti ketika Allah ingin menciptakan matahari, Allah mengatakan apa? Jadilah terang. Berarti kata jadilah terang itu adalah firman. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman. Sama dengan Yesus, pada mulanya adalah firman. Tidak ada alasan untuk ibu mengatakan itu berbeda. Kenapa? Karena Yesus ketika diciptakan juga pada mulanya adalah firman. Matahari pun sebelum diciptakan pada mulanya adalah firman. Berarti matahari dan Yesus sama-sama adalah ciptaan. Pak Zulkifli dia manipulasi perkataan demi perkataan. Pak, perkataan ini kayaknya tipu muslihat. Pak Zulkifli ini luar biasa, hebat sekali. Bagaimana Bapak bisa mengatakan ketika Elohim mengatakan jadilah matahari
maka matahari itu jadi, lalu matahari itu adalah Elohim. Oh tidak, itu bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi matahari. Bapak ngawur. Bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi bumi, bukan berkata bahwa Elohim itu telah menjadi kodok. Oh tidak Pak, ini penyelewengan kata perkata dengan sangat indahnya gitu loh, dengan sangat mulusnya gitu loh, dengan sangat liciknya gitu loh. Tidak Pak, apa urusannya Bapak mengatakan matahari itu adalah firman? Itu bukan menjadikan matahari itu firman, bukan. Matahari itu bukan Elohim yang menjadi matahari itu, bukan berarti Elohim menjadi matahari. Oh bukan, tidak dikatakan di situ. Elohim menjadikan, bukan Elohim menjadi matahari. Bapak ngawur ini gimana sih? Elohim telah menjadi manusia, yaitu menjadi manusia, tetapi bukan Elohim menjadi matahari. Di situ di ayat yang pertama Allah menciptakan, itu dikatakan menciptakan, bukan menjadi, bukan menjadi. Sorry ya Pak ya. Jangan main selewengkan ayat. Itu beda makna, beda arti yang luar biasa itu. Ketika Allah mengatakan jadilah matahari, itu dia menciptakan. Dia bukan membuat dirinya firman itu menjadi matahari. Oh tidak, jadi berarti matahari itu adalah firman. Oh tidak, itu penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan, dikatakan di situ. Pada mulanya Allah menciptakan, bukan pada mulanya Allah menjadi matahari. Pada mulanya firman itu menjadi bulan. Pada mulanya firman itu menjadi kodok. Oh tidak, ini artinya main seleweng gitu loh. Dan lagi yang perlu kamu ketahui, kamu bisa mengatakan bahwa Tuhan kami sampai kamu hina seperti itu karena apa? Karena kamu kebingungan. Tuhan kamu itu tidak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi, Tuhan kamu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma slogan. Hasil karya kerja nyatanya itu satu pun tak ada buktinya. Makanya kamu kebingungan ketika Tuhan itu bisa menjadi manusia, Pak. Loh, Yesus juga tidak ada juga ayat yang mengatakan Elohim itu menjadi Yesus, gak ada. Yang dikatakan adalah firman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Nah, sama, firman itu telah menjadi matahari. Bukan Elohim yang menjadi matahari, tetapi adalah perkataan atau kehendak Elohim itulah yang menjadi makhluk. Yesus pada mulanya adalah firman. Matahari pada mulanya adalah firman. Terus bedanya apa? Gak ada kan? Sama-sama berasal dari firman Allah. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Matahari adalah ciptaan. Kesimpulannya, Ibu Uti menyembah ciptaan. Selamat menikmati. Nah itu kok Bapak saya yang bilang buat apa dia jadi kodok, kok Bapak nanya lagi buat apa jadi kodok lah. Memang gak ada urusannya. Saya justru bertanya kepada Bapak, buat apa dia jadi kodok? Tetapi dia bisa melakukan segalanya. Dia bisa jadi kodok, tetapi bukan berarti dia mau jadi kodok. Untuk apa dia jadi kodok? Bapak ini bagaimana sih putar-putar begitu? Untuk apa dia jadi kodok? Mau ngapain dia jadi kodok, Pak? Tetapi ingat, dia bisa jadi kodok dan dia bisa melakukan segalanya, Pak. Itu yang disebut Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar. Kalau Tuhannya Bapak tidak seperti itu, makanya Bapak kebingungan. Kalau Tuhan Bapak dikatakan bisa menjadi kodok, Bapak kebingungan karena Tuhan Bapak itu tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Bahkan hasil karyanya setitik pun yang menunjukkan bahwa dia itu ada tidak bisa Bapak tunjukkan kepada saya. Dia tidak pernah menyembuhkan orang sakit dan dia tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus gitu loh, Pak. Bahkan nabinya pun tidak punya karunia apa-apa untuk mujizat, Pak. Dia tidak diberi tanda ketuhanan, dia tidak punya tanda kerasulan. Makanya inilah yang menyebabkan Bapak kebingungan ketika dikatakan bahwa Tuhan kami itu bisa melakukan segalanya. Karena beda memang, Pak. Beda oknum. Tuhan kami itu adalah Allah yang berkuasa, Elohim YHWH yang berkuasa itu, dan Tuhan Bapak cuma slogan, ya kan? Nggak tahu kan yang bilang kan ibu tadi di atas mengiyakan omongan pendeta ibu tuh Gilbert Lumendong. Kan ibu yang mengiyakan, makanya saya tanya gitu, apa kepentingannya jadi kodok? Tapi apakah Bapak sebodoh itu untuk tidak bisa mencerna apa yang dimaksudkan oleh Bapak Gilbert Laimondong? Oke, apakah Bapak sebodoh itu sampai Bapak bisa-bisanya berpikiran seperti itu dengan menyerap perkataan dari Pak Laimondong? Ini hanya merupakan bukti kepada saya bahwa kapasitas Bapak itu tidak bisa diandalkan. Itu pertanyaan aneh. Nggak maha kuasa kok bisa jadi jadi kodok? Nggak maha kuasa kok bisa jadi manusia? Bagaimana kalau nggak maha kuasa
kuasa bisa jadi manusia? Pertanyaanmu nggak jelas deh. Ibu itu harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan maha kuasa. Maha kuasa itu bukan berarti maha bisa menjadi apapun. Ya, nggak nyambung. Oh, dia maha kuasa sehingga dia bisa menjadi kulkas. Oh, salah Bu, nggak nyambung itu. Tuhan saya maha kuasa sehingga dia bisa menjadi ayam. Oh, itu nggak nyambung Bu, nggak nyambung. Yang dikatakan maha kuasa itu adalah dia tidak perlu menjadi manusia, bisa menyelamatkan manusia. Dia tidak perlu menjadi kodok untuk menyelamatkan kodok. Tak perlu, itu baru namanya maha kuasa. Kalau maha kuasa kemudian dia bisa menjadi manusia, itu bukan maha kuasa itu namanya Bu. Itu bukan Tuhan itu hantu. Ya, nggak ada itu Tuhan bisa menjadi makhluk, nggak ada. Yang namanya Tuhan, tidak ada sedetik pun dia bisa berubah menjadi makhluk. Tuhan itu selamanya menjadi Tuhan. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu nggak bisa. Kenapa? Karena dibatasi oleh kemahakuasaannya. Ya, Tuhan itu tidak mungkin menjadi lemah karena dia maha kuasa. Nah, kalau dia menjadi manusia berarti dia menjadi lemah. Coba kita lihat, Yesus itu manusia kan? Dia kelaparan, dia ketakutan, dia mati, dia ditampar, dia diseret, diludahin oleh Hansip Romawi. Artinya dia maha lemah. Nah, apakah Tuhan itu punya sisi kemahalemahan? Apakah Tuhan itu punya sisi kemahinaan? Tidak kan? Jadi mustahil Yesus itu adalah Tuhan. Mustahil. Hanya pemikiran konsep dogma doktrin ibu aja yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi apapun karena maha kuasa. Justru karena Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan itu tidak menjadi makhluk, maka Tuhan itu tidak menjadi lemah. Kalau ada Tuhan bisa menjadi kodok, bisa menjadi manusia, itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah hantu. Paham? Bapak Zulkifli ini kayaknya nggak nyambung nih, kapasitasnya kurang nih Pak, harus perlu di-upgrade Pak. Saya mengatakan tidak ada, iblis tidak perlu lagi ditolong Pak, karena saya mengatakan iblis, Yesus tidak pernah lagi akan menolong iblis, karena iblis itu sudah ada pada masa penantian. Iblis itu tidak bisa lagi ditolong, tidak bisa lagi membetulkan kesalahannya, tidak bisa lagi diselamatkan, karena dia itu sudah ada pada masa penantian untuk dilempar ke neraka. Jadi tidak ada urgensinya Yesus untuk menjadi iblis, oke? Dan tidak ada urgensinya Yesus untuk menjadi kodok atau yang lain-lain Pak. Dan karena itu saya sudah katakan tadi, semuanya sudah selesai, oke? Jadi semua penghinaan Bapak itu sudah selesai dan Yesus tidak lagi perlu untuk melakukan itu semua. Karena kenyataannya sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Karya penyelamatannya itu khusus diberikan untuk manusia, karena manusia itulah yang membutuhkan penyelamatan, dan karena manusia itulah sendiri yang harus diselamatkan. Yang lain-lain Yesus tidak perlu menyelamatkan, karena kodok, karena yang lain-lain itu tidak perlu diselamatkan, karena mereka mati ya hilang begitu saja Pak. Tidak ada hari penghakiman buat mereka. Otak Bapak yang ngejeblok gitu loh Pak. Dan Bapak mengatakan bahwa firman itu telah menjadi matahari, dan matahari itu adalah firman. Ini juga adalah kebodohan yang luar biasa, jeblok itu loh Pak. Bapak itu bagaimana bisa berkata bahwa firman itu telah menjadi matahari dan matahari itu adalah firman? Oh tidak Pak, saya mengatakan bahwa firman itu bukanlah menjadi matahari, tetapi di situ kan di ayat di dalam Kejadian itu Allah telah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan matahari, menciptakan di situ Pak. Ini tidak bisa Bapak jawab. Bapak tidak bisa tidak bisa mengelak dari perkataan ini. Jadi jelas firman itu adalah Allah, oke? Dan Allah itu telah menjadi manusia. Jadi itu artinya dari tadi Bapak putar-putar, Bapak tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Karena Bapak menganalogikan semuanya ini hanya untuk mengarahkan saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Oh tidak Pak, jelas itu artinya adalah Yesus itu adalah menjadi, bukan diciptakan, oke? Dalam hal ini Bapak ngawur dan Bapak tidak dalil Bapak itu nggak berlaku gitu, salah. Saya tanggapi PN Ibu yang terakhir ya. Pernyataan Ibu yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan matahari. Oke, saya tidak ingkari itu. Matahari dan alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Namun
Semua itu diciptakan oleh Allah melalui perkataan. Jadilah terang. Nah, itu adalah perkataan, itu adalah firman. Setelah Allah mengatakan jadilah terang, maka apa yang terjadi kemudian? Ayo, tercipta matahari. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Sama seperti Yesus. Pada mulanya adalah firman. Sekarang saya tanya sama ibu, tolong dijawab. Sebelum Allah menciptakan matahari, apakah Allah berfirman terlebih dahulu atau tidak? Apakah Allah mengatakan jadilah terang atau tidak? Silakan jawab. Oke, karena Mbak Uti yang cantik dan unyu-unyu sudah menghilang dari peredaran, jadi saya pamit undur diri dulu ya. Kebetulan saya lagi di tempat wisata ini. Rencana ada kegiatan ke depannya untuk mengundang para debaters untuk datang ke kota Makassar menikmati suasana puncak Bolangi. Jadi karena Mbak Uti sudah membuktikan ya bahwa ternyata betul matahari itu pada mulanya adalah firman dan Yesus juga pada mulanya adalah firman, maka Yesus terbukti adalah ciptaan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa saya sebagai penginjil jalanan tidak ada niat menghina ataupun menghujat, tapi semata-mata untuk menyelamatkan teman-teman yang selama ini mengimani sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, saya akhiri sampai di sini ya. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.